Selanjutnya, notasi fungsi. Misal, F adalah suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi F dinotasikan dengan F, ini ya, dibaca dengan fungsi F memetakan A ke B. Ya, dinotasikan dengan seperti itu. Lanjut. Ini kita lihat diagram panah. Seperti ini. Penulisannya sama ya, F atau pemetaan A ke B. Panahnya ke sana ya, ke B. Di sini yang pertama, kita lihat Q disebut Q, ini anggota dari B, dari sebelah kanan, itu disebut dengan peta atau bayangan dari A. Ya, Q disebut peta atau bayangan dari A. Sedangkan A, ini kan, Q ini bayangannya A. Ya. Nah, A disebut dengan prapeta atau prabayangan dari Q. Jangan terbalik. Jadi peta atau bayangan itu adalah B-nya, yang di himpunan B-nya, ya. Kemudian ini adalah anggota yang di sebelah sini adalah prapeta atau prabayangan. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain yang memiliki pasangan. Ternyata Q juga peta dari B. Ya, kita lihat ini Q juga peta dari B dan B adalah prapeta atau prabayangan dari Q. Begitu juga dengan R dan S. Nah, sebelumnya yang ingin saya tanyakan adalah apakah ini fungsi? Kita lihat, anggota A semuanya punya pasangan. Ya, punya pasangan. Kemudian apakah ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu? Ternyata tidak ada. Anggota A semuanya pasangannya hanya satu. Nah, perbedaannya di sini, perhatikan. Yang kita perhatikan, bentuk fungsi atau bukan, itu adalah dari himpunan yang pertama, yaitu yang A. Kita lihat yang A ini pasangannya hanya satu. Sedangkan yang B, ini karena dia adalah himpunan tujuan, jadi tidak masalah kalau dia tidak punya pasangan atau pasangannya lebih dari satu, karena ini panahnya ke kanan, ya, dari A ke B. Maka yang diperhatikan adalah yang A. Jadi ini bentuk diagram fungsi yang ini adalah diagram panah ini adalah fungsi. Ya. Jadi dari A ke B, A itu pasangannya Q, B juga pasangannya Q. Ya tidak masalah karena pasangannya ini satu, tepat satu. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, karena ini fungsi, maka kita bisa menentukan ada istilahnya dengan domain, kodomain, dan ring. Jadi, ketiganya itu dapat ditentukan jika bentuknya sudah fungsi. Kalau bukan fungsi, tidak perlu kita tentukan. Ya. Masih pada diagram panah yang sama, kita punya pemetaan A ke B, di mana himpunan A itu disebut dengan himpunan daerah asal atau domain yang dinotasikan dengan DF. Maka domain dari fungsi ini adalah semua anggota himpunan A atau ditulis dengan DF sama dengan A, B, C, D. Selanjutnya, himpunan B disebut dengan himpunan daerah kawan atau kodomain yang dinotasikan dengan KF. KF itu adalah semua anggota himpunan B. Ya, maka ditulis KF sama dengan PQRST. Dan terakhir ada himpunan daerah hasil atau ring, yaitu semua peta atau bayangan dari A. Bahasa sederhananya yaitu anggota B yang mempunyai pasangan anggota A. Maka ditulis RF sama dengan QRS. F adalah fungsi yang memetakan A ke B. Digambarkan dalam diagram panah berikut ini. Ini diagram panahnya. Ya, perhatikan A anggotanya A sampai E dan B anggotanya dari 1 sampai 5.
Panahnya seperti ini, A ke 1, B ke 2, C ke 2, D ke 2, E ke 1. Sebelumnya saya tanya, ini fungsi atau bukan fungsi? Kita lihat anggota A semuanya punya pasangan. Dan apakah tepat satu semua? Ya, tepat satu semua. Ini A ke 1, E juga ke 1, tapi kan dia tepat satu, ya, yang A. Jadi ini adalah fungsi. Nah, kalau sudah bentuknya fungsi, baru kita bisa menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Nah, ini dia tadi diagram panahnya ya. Akan ditentukan yang pertama himpunan pasangan berurutan. Kita tulis saja seperti sebelumnya tadi ya. F A ke B, ada A pasangannya 1, kita tulis A1. B pasangannya 2, kita tulis B2. C pasangannya 2, kita tulis C2, dan seterusnya sampai dengan E pasangannya 1, kita tulis E,1. Selanjutnya domain. Ingat, domain adalah daerah asal. Jadi daerah yang di depan, himpunan yang di depan. Apa saja domain? Domain F adalah A, B, C, D, E. Ya, semua anggota yang ada di A. Kemudian kodomain adalah daerah hasil, daerah yang di himpunan kedua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ditulis. Ya. Nah, baru di sini rank yang terakhir adalah peta dari himpunan A, yaitu yang punya pasangan di B, 1 dan 2. Maka ranknya adalah 1 dan 2. Paham ya? Itu dapat diketahui secara jelas atau eksplisit. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Jadi ada fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat, di mana x-nya itu antara 0 dan 3. Di sini sudah dituliskan syarat x itu adalah antara 0 dan 3. Maka secara otomatis domain fungsi f-nya adalah ini, adalah syarat x ini. Jadi semua bilangan real yang dibatasi dengan 0 dan 3. Ini adalah domain. Jadi kalau ada bentuknya fungsi seperti ini, kemudian diketahui seperti ini batas x-nya, maka otomatis batas x ini menjadi domain. Jadi jangan bingung lagi. Jika ditanya domainnya, domain fungsi f adalah, ya udah langsung jawab ini, bentuk x ini. Ya. Nah, jika domainnya tidak diketahui, jika bentuk ini tidak diketahui, maka domainnya adalah semua bilangan real x yang membuat fungsi f terdefinisi. Semua fungsi f dikatakan terdefinisi jika anggotanya adalah bilangan real. Ingat ya, bilangan real itu adalah semua bilangan dari min tak hingga sampai dengan tak hingga yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, ada fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat. Di sini tidak dicantumkan batas x-nya, jadi kita belum bisa menentukan langsung domainnya. Kita bisa mencari nilai x berapa saja yang akan menyebabkan fungsi f(x) ini terdefinisi. Misalnya, kita ganti x-nya dengan 0 atau x sama dengan 0, maka f(x)-nya x kuadrat itu kita ganti dengan 0, jadi 0 kuadrat sama dengan 0 dikali dengan 2 sama dengan 0. 0 adalah bilangan real, ya. Nah, jadi 0 termasuk. Kemudian kita ganti x-nya dengan bilangan negatif. Misalnya di sini 2. X-nya sama dengan min 2, maka min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali dengan 2 hasilnya 8. 8 bilangan real bukan? Ya, 8 adalah bilangan real. Dan ini berlaku untuk semua bilangan negatif. Ya. Selanjutnya, kita ganti X-nya dengan bilangan positif. Misalnya 5.
5 di sini kita kuadratkan menjadi 25, kemudian dikali dengan 2, maka fx-nya sama dengan 50. 50 itu juga bilangan real, sehingga ini juga berlaku untuk semua bilangan positif. Jadi, semua bilangan dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga itu memenuhi bilangan real dan terdefinisi di fx ini, sehingga dapat ditentukan domainnya adalah semua x anggota bilangan real yang dapat dituliskan sebagai berikut. Kita ke contoh yang kedua, yaitu ada fx sama dengan 1 per x min 2. Perhatikan bentuknya sedikit berbeda. Di sini bentuknya bentuk fungsinya itu adalah pecahan dan tidak diketahui batasnya, ya, tidak diketahui batasnya. Jadi kita juga belum bisa langsung mengetahui domainnya. Nah, untuk mengetahui domainnya, kita perhatikan dulu karena dia bentuknya pecahan, maka kita harus ingat aturan pecahan. Aturan pecahan yaitu penyebut tidak boleh 0. Penyebut yang mana? Yang bawah, ya. Penyebutnya itu tidak boleh 0. Pecahan itu tidak boleh penyebutnya 0. Nah, kemudian penyebutnya akan bernilai 0 jika apa? Jika x sama dengan 2, ya kan? Kalau misalnya x di sini saya ganti dengan 2, maka akan 2 kurangi 2 sama dengan 0. Maka penyebutnya akan 0. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Jadi, karena x sama dengan 2 menghasilkan 0 dan itu melanggar aturan, jadi itu tidak boleh digunakan. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan 2. Ya, sini x tidak sama dengan 2. Ini yang kita ingat, ya, bentuk pecahan. Kemudian, karena x-nya tidak boleh sama dengan 2, itu alasannya fungsi f tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Ya, kenapa? Karena akan menghasilkan nilai 0, ya. Jadi x tadi kalau misalnya kita ganti dengan 2, hasilnya 0. Nah, sehingga disebut di sini fungsi f tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Dari sini kita bisa memperhatikan aturan x-nya. Di sini x-nya tidak boleh sama dengan 2. Maka domainnya adalah seperti ini. X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 2 dengan X anggota bilangan real. Jadi yang membuat fungsi ini tidak terdefinisi hanya 2. Jadi dia tidak boleh 2. Selain 2 itu boleh. Coba diganti misalnya 0. Kalau X diganti 0, maka 0 min 2 hasilnya 1 per min 2. Itu bilangan real, ya. Tapi tandanya negatif. Kemudian kita ganti misalnya x-nya dengan negatif, misalnya negatif 2. Ya, negatif 2 dikurangi 2 berapa? Negatif 4. Jadi hasilnya fx-nya 1 per min 4. Itu juga bilangan real, jadi memenuhi. Kemudian kalau kita ganti positif, selain 2, misalnya berapa? 5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3, berarti fx-nya 1 per 3. Itu juga bilangan real positif, ya. Jadi di sini yang tidak memenuhi hanya x. Jika x-nya diganti dengan 2, maka di sini x-nya tidak boleh 2. Maka domainnya adalah x sedemikian sehingga x tidak sama dengan 2 dengan x anggota bilangan real. Paham ya? Kita ingat lagi aturan akar adalah nilai di dalam akar tidak boleh negatif atau kurang dari 0. Kenapa? Karena jika di dalam akar itu bentuknya negatif, ya, atau kurang dari 0, maka itu disebut dengan bilangan imajiner, bukan lagi termasuk bilangan real. Paham ya? Nah, selanjutnya 2x akan bernilai negatif jika x kurang dari 0. Perhatikan, x kurang dari 0 itu angkanya berapa saja? Negatif 1, negatif 2, seterusnya sampai negatif tak hingga. Nah, jika x ini kita ganti dengan negatif-negatif itu, maka akar bilangan di dalam akar ini akan bernilai negatif. Misalnya, negatif 3. Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6, maka jadi akan menjadi akar negatif 6. Nah, akar negatif 6 itu adalah bilangan
imajiner, bukan bilangan real. Ya. Selanjutnya, karena X-nya itu harus kurang dari 0, maka yang berlaku di sini adalah X-nya yang lebih dari sama dengan 0. Kenapa ada sama dengan 0? Karena jika X-nya diganti dengan 0, maka 2 kali 0 sama dengan 0. Akar 0 itu sama dengan 0. Ya. Akar 0 sama dengan 0, maka 0 itu bilangan real apa bukan? Ya, 0 itu bilangan real, maka 0 masuk. Jadi di sini akar 0 itu boleh. Yang tidak boleh adalah akar negatif. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 0. Sehingga 2X akan bernilai 0 atau positif. Nah, kalau X-nya kita ganti dengan 0 atau lebih dari 0, itu di 2X ini akan bernilai 0 atau bernilai positif. Sehingga akar 2X akan menjadi bilangan real, bukan lagi imajiner. Nah, dari sini kita perhatikan aturan X-nya. X-nya di sini harus lebih dari sama dengan 0. Maka domainnya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 0 dengan X anggota bilangan real. Ikuti aturan X-nya, tinggal ditulis di sini. Ya, X lebih dari sama dengan 0 itu aturan untuk fungsi bentuk akar seperti ini. Jadi dia tidak boleh negatif. Paham ya?